Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bertemu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kami satu hari lagi ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kami bisa menikmati hari ini. Namun sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami, memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti. Dan bukan hanya mengerti, kami bisa melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang membawakannya, kiranya Engkau boleh berbicara sesuai kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini ialah Kristus yang kita akui, Kristus yang kita hidupi. Itu dari Roma 10 ayat 5 sampai 15. Namun saya akan membacakannya dari Roma 10 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir bahwa iman kepada Tuhan itu hanya berkaitan dengan apa yang kita percaya di dalam hati atau apa yang kita ucapkan melalui mulut kita. Kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita menyanyikan pujian tentang Dia, kita mendengarkan firman-Nya, dan kita menyatakan iman kita kepada orang lain. Ayat nas yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa pengakuan kepada Yesus sebagai Tuhan itu bukan hanya sebagai kalimat yang kita ucapkan, tapi sebuah kehidupan yang kita jalani. Paulus menulis kepada jemaat di Roma bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang harus manusia capai dengan usahanya sendiri. Pada bagian sebelumnya, Paulus berbicara tentang orang yang berusaha membenarkan diri melalui hukum Taurat. Mereka berpikir bahwa manusia dapat datang kepada Allah melalui pencapaian dan kebaikan mereka sendiri. Tetapi Paulus menunjukkan bahwa Kristus telah datang, mati, dan bangkit. Keselamatan adalah anugerah yang diterima melalui iman. Karena itu ketika orang percaya berkata, Yesus adalah Tuhan, sebenarnya dia sedang menyatakan bahwa seluruh hidupnya berada di bawah pemerintahan Kristus. Dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan, berarti kita tidak lagi menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat kehidupan. Mungkin ada banyak hal di dalam keseharian kita yang dapat mengambil posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang bukan hanya dosa yang besar, tapi juga hal-hal yang kelihatan itu biasa saja, seperti keinginan untuk selalu dipuji, ambisi untuk mencapai sesuatu, kekhawatiran yang menguasai pikiran kita, rasa kecewa berat yang membuat kita sulit sekali untuk mengampuni, atau keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dapat berkata Yesus adalah Tuhan, itu juga berarti kita dapat menghadapi semua pergumulan bersama dengan Kristus yang telah menang atas dosa dan maut. Kepercayaan pada Kristus itu memberikan kepastian bahwa hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Dunia mungkin mengecewakan kita, manusia mungkin tidak memahami kita dan mengecewakan kita. Rencana kita mungkin tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tetapi orang yang berharap kepada Kristus tidak akan pernah dipermalukan. Sebab Kristus tidak pernah gagal dalam memegang janjinya. Karena itu setiap hari kita perlu bertanya, apakah hari ini saya hanya mengakui Yesus dengan mulut saya atau saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya kepada Dia? Kemudian ketika kita bekerja, apakah kita bekerja sebagai orang yang mengingat bahwa Kristus adalah Tuhan atas pekerjaan kita? Ketika kita menghadapi konflik, apakah kita merespon sebagai orang yang berada di bawah kasih karunia Kristus? Ketika kita mengambil keputusan, apakah kita mencari kehendak Tuhan atau hanya mengikuti keinginan diri sendiri? Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati selalu menghasilkan kehidupan yang berubah. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan tidak berhenti di dalam ibadah hari Minggu saja, tetapi dibawa masuk ke dalam rumah, tempat kerja, relasi, dan setiap keputusan yang kita ambil.
Pada hari ini mungkin ada banyak suara-suara yang ingin menguasai hidup kita. Entah suara ketakutan, suara ambisi, suara dunia, atau bahkan suara diri sendiri. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita tidak kehilangan kebebasan. Justru di dalam Dia kita menemukan kehidupan yang sejati. Karena itu mari kita bukan hanya menyebut namanya saja, tetapi menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu berarti kami harus mengakui bahwa Yesus benar-benar yang memegang kendali atas kehidupan kami. Kami tidak langsung secara instan lepas dari masalah ya Tuhan. Tapi kami tahu ya kami mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan. Ya kami menghadapi setiap pergumulan dan masalah, kami tidak sendirian Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu mengingatkan. Kiranya firman ini Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.